Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar, Haji Firman Pagara. Saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Makassar. Saya hormati para OPD pemerintah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita masih sempat hadir mengikuti rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya mengajak hadirin yang semoga doa. Dilaksanakan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terkait dengan anggaran perubahan APBD 2024. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada juru bicara fraksi Nurani Indonesia Bangkit, Haji Muhlis Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Makassar, yang kami hormati para tamu undangan dan rekan-rekan pers baik media cetak maupun elektronik. Mengawali pemandangan umum ini, izinkan kami fraksi mengajak hadirin sekalian untuk tak henti-hentinya menyampaikan untaian kalimat puji dan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan segala karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk hadir dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dengan acara penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ramperda Kota Makassar tentang anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2024. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran belanja merupakan hal mutlak yang harus dilakukan bila dianggap perlu. Untuk hal ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Makassar atas ketaatan pada asas dan prinsip penyusunan perubahan APBD sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara tepat waktu. Kemampuan anggaran Kota Makassar dalam rangka membiayai kebutuhan yang sangat prioritas senantiasa menjadi masalah utama dalam setiap proses penganggaran dari tahun ke tahun. Tentunya ini harus menjadi spirit bagi kita semua untuk sama-sama memikirkan solusi terbaik sebagai tanggung jawab kita bersama
Penyediaan anggaran harus tetap berpedoman pada seluruh dokumen perencanaan dan mempertajam skala prioritas. Pimpinan rapat dan hadirin yang saya muliakan, melihat pada struktur anggaran pada rapat rancangan APBD perubahan tahun 2024 ini, maka secara umum kami melihat bahwa rencana penurunan target baik pada sektor pendapatan daerah maupun sektor belanja daerah. Pada dasarnya, fraksi kami, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit, senantiasa mendorong agar upaya-upaya efisiensi dan pendapatan menjadi hal yang urgen untuk kita pikirkan bersama dalam bahasan perubahan anggaran tahun ini. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan berjalan efektif bila didukung oleh kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif pula. Untuk itu, fraksi kami mempertanyakan tentang rencana penurunan target pendapatan target dan belanja daerah tersebut. Pimpinan dan rapat hadirin yang kami hormati, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit pada kesempatan ini memberikan catatan penting terhadap kebijakan anggaran dan perubahan tahun 2024 ini, yang diantaranya adalah: pertama, rencana pendapatan dan belanja daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum penerimaannya. Fraksi kami harap bahwa APBD anggaran 2024 dan evaluasi dari kerja kinerja pendapatan tahun sehingga target tidak dibutuhkan dan dicantumkan dalam naskah APBD, namun tidak terrealisir 100% dalam pencapaiannya. Kedua, sejauh mana anggaran belanja APBD perubahan tahun anggaran 2024 ini berpihak pada layanan seperti infrastruktur pendidikan dan pertanian. Program direncanakan untuk memenuhi 4 program tersebut, mohon dijelaskan. Ketiga, fraksi kami mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan asas perundang-undangan dan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien dengan mengacu perencanaan yang matang dan terukur dengan disertai evaluasi serta berpihak kepada kepentingan rakyat dan umum. 4. Sejauh mana tambahan belanja pada rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2024 ini berpihak pada layanan dasar masyarakat Kota Makassar. Kelima, apakah pemerintah kota sudah mempunyai sistem serta penambahan, pergeseran anggaran belanja yang terukur dan sistematis dengan prognosis anggaran yang telah ditetapkan? Karena Fraksi Nurani Indonesia Bangkit masih melihat ada OPD yang melakukan target-target belanja tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Keenam, apakah sudah dibuat kajian ilmiah potensi real dari masing-masing objek pendapatan daerah baik pajak, retribusi, lain-lain PAD yang sah? Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pemandangan umum fraksi kami, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit. Semoga dapat menjadi bahan masukan bagi Wali Kota Makassar. Mari kita sama-sama bertekad untuk mengawal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2024 ini pada pembahasan selanjutnya agar benar-benar memberikan bagi masyarakat Kota Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 29 Agustus 2024. Indonesia Bangkit, pembawa pemandangan umum Insinyur Haji Muhlis Ahmad Misbah, anak untuk rakyat. Terima kasih juru bicara dari Fraksi Indonesia Bangkit, saudaraku Nur Muhlis Misbah. Berikutnya juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera, saudaraku Andi Hadi Ibrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pandangan umum fraksi PKS terhadap APBD Perubahan Kota Makassar tahun 2024. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati, banggakan Bapak Wali Kota yang dalam hal diwakili oleh Bapak Sekda Kota Makassar, yang kami hormati dan staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, kepala badan, kepala dinas, direksi pemerintahan daerah, kepala kantor, kepala bagian dan camat sekota Makassar, dan yang kami banggakan rekan-rekan pers. Dan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa hadir untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Hari paripurna yang kami hormati, kami mengapresiasi kerja keras dan cerdas Bapak Wali Kota menuntaskan pembangunan Kota Makassar sebagai APBD yang telah kita perubahan APBD tahun anggaran 2024 ini harus disusun pedoman pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta peraturan dalam negeri nomor 15 tahun 2023 dan anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran 2024. Melakukan perubahan APBD dimungkinkan dilakukan dengan berbagai pertimbangan strategis dan komprehensif sesuai kebutuhan dan berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD pokok yang telah berjalan. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, rancangan perubahan APBD 2024 yang terdiri atas pendapatan daerah yang direncanakan sebesar 4,9 triliun lebih, belanja daerah yang direncanakan sebesar 5,29 triliun lebih, mengalami defisit sebesar 294,18 miliar yang ditutup oleh pembiayaan neto. Pembiayaan daerah sendiri direncanakan terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar 294,18 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar nihil terhadap pendapatan asli daerah direncanakan berubah menjadi sebesar 2,16 triliun lebih jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD pokok tahun anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar 2,38 triliun lebih, mengalami penurunan 212,3 miliar lebih atau menurun sebesar 8,90%. Mohon penjelasan tidak tercapainya target PAD ini, pertama penurunan capaian retribusi yang menurun hingga 62,46%. Peserta hadir rapat paripurna kami hormati, berubahnya pendapatan berakibat terhadap neraca yang perlu diseimbangkan, salah satunya dengan pengurangan anggaran belanja. Penurunan anggaran belanja menjadi berkurang. Kami sangat menyayangkan menurunnya belanja yang menurun hingga 485,23 miliar lebih atau 8,38%. Terkait hal ini kami berharap agar rasionalisasi anggaran yang perlu dilakukan agar dilakukan dengan teliti dan cepat dan tidak menghapus anggaran-anggaran yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas. Anggaran lain khususnya terkait dukungan agar juga berharap agar penggunaan anggaran perubahan APBD tidak digunakan
rapat paripurna yang fraksi PKS memberikan catatan pandangan khusus yang dinilai kisah ratusan miliar sesuai dengan tahapan tepat. Mohon penjelasan terkait penggunaan dinas pendidikan, sementara secara teknisnya dalam DPU sekolah di bawah dinas pendidikan. Yang listrik sampah yang direncanakan dalam jumlah besar menjawab FPKS mengapresiasi penggunaan sampah, akan tetapi perlu rasionalisasi lagi saat ini masih terdapat untuk sampah yang berfungsi dengan baik. Untuk awal bisa diuji coba kelurahan. Mohon penjelasan. Yang ketiga dan terakhir, sehubungan hal yang sudah di depan mata, Kota Makassar dan terkait dengan APBD yang belum dihadirkan untuk bersinergi, karena ini menentukan arah atlet-atlet kita yang akan tampil di PON di Aceh dan Medan. Demikian pandangan umum fraksi PKS. Semoga Makassar semakin maju dan jaya. Selama ki Makassar semakin baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca pandangan umum fraksi DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso. Terima kasih juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera, saudaraku Andi Hadi Ibrahim Baso. Berikutnya juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Galmeria Kondo. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar terhadap penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengarah nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Yang terhormat Pak Wali Kota Makassar, kesempatan daerah, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar yang kami hormati, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, inspektur, kepala badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direksi Perusahaan, Kepala Bagian, dan Camat. Para undangan, rekan-rekan pers yang saya banggakan. Sidang rapat mengawali tanggal ini. Perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan semua diberi kesempatan dalam rangka rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah APBD perubahan tahun anggaran 2024. Pertama-tama, izinkan kami lewat kesempatan ini menyampaikan selamat kepada pemerintah Kota Makassar
atas dinobatkannya Makassar sebagai Kota Sehat Asia Tenggara 2024 oleh WHO. Semoga dekat Makassar sebagai kota sehat, kita berharap masyarakatnya tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga dapat dalam dilakukan. Sidang paripurna yang kami hormati, menyikapi rancangan perubahan APBD 2024, perjuangan atas penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 Kota Makassar. Penyiapan rancangan pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2024 sesuai mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui serangkaian pembahasan berbagai program dan usulan kegiatan yang dicanangkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar yang sejalan dengan dokumen perencanaan lainnya serta kebijakan nasional mulai dari tahapan pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran hingga disepakatinya perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024. Sidang paripurna yang kami hormati, selanjutnya berdasarkan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2024, fraksi PDI Perjuangan memberi pandangan. 1. Apresiasi kepada pemerintah Kota Makassar yang telah menyajikan postur perubahan anggaran APBD 2024 berdasarkan KUA dan PPAS perubahan yang telah disampaikan kepada DPRD Kota Makassar dengan asumsi-asumsi optimisme yang baik. Walaupun dapat beberapa koreksi proyeksi penerimaan. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan memohon penjelasan kaitan dengan adanya perubahan asumsi yang turun pada penerimaan pajak sebesar 8,09% dan penerimaan retribusi dengan signifikan turun sebesar 60,46% dari asumsi pokok 2024, yang mana kami melihat capaiannya masih mempunyai waktu yang cukup. Selanjutnya, mengharapkan anggaran perubahan ini, pemerintah kota tetap dapat fokus pada program skala prioritas, berorientasi hasil, efektif efisiensi, dan antisipasif, agar semuanya dapat menghasilkan output dan outcome yang benar-benar menyentuh dan tetap dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 3. Meminta kepada pemerintah kota untuk terus mendorong perubahan anggaran dalam APBD 2024 diarahkan kepada program strategis ketahanan pangan, penurunan stunting, pemberdayaan masyarakat, dan anak-anak terlantar, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta perlindungan disabilitas, jaminan kesehatan dan pendidikan, mempertajam jaminan pengamanan sosial serta peningkatan spiritualitas umat yang lebih berkeadilan. Oleh itu, dasar-dasar inilah yang menjadi fondasi dalam menentukan kebijakan dan agenda pembangunan yang berpihak kepada rakyat ke depan. Akhirnya, atas sejumlah uraian tersebut di atas, diharapkan dapat menjadi perhatian sekaligus ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh pemerintah kota. Perjuangan dengan ini menyatakan dapat melanjutkan Ranperda Perubahan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2024. Izinkan
melalui kesempatan ini memberi pantun buat kita semua. Musim silih ganti, angin berganti, masa ada mak pun akan berakhir. Namun kebaikan-kebaikan terus PDI Perjuangan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Fraksi PDI Perjuangan. Darurat. Terima kasih juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Ibu Nurul Hidayat. Fraksi Partai DPRD tentang pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna dan pimpinan DPRD Kota Makassar, yang Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Sekda, mati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar serta rekan-rekan pers serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Patut kiranya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberi karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada hari ini. Salawat serta salam juga tidak hentinya persembahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kepada kita kepada nilai keteladanan yang kita anut hingga saat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan fraksi Partai Golkar atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kota pada Dewan. Yang terhadap penjelasan Wali Kota Makassar tentang pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 pada hari ini. Bapak Wali Kota dan hadirin rapat paripurna yang terhormat, mengenai pemandangan umum ini, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar memberikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran yang telah memberikan penjelasan pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebagai sebuah bentuk inisiatif, kewajiban
sekaligus tanggung jawab yang diemban pembangunan pedomani prinsip tata dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat Kota Makassar sebagai salah satu stakeholder pembangunan. Kita semua berharap bahwa permasalahan pembangunan dapat semakin cepat diatasi secara optimal, tepat sasaran, efektif, dan efisien dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan dalam masyarakat, terutama menjelang masa-masa transisi kepemimpinan politik. Bapak Wali Kota dan rapat paripurna yang saya hormati, setelah mencermati penjelasan Wali Kota Makassar atas pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar pada prinsipnya dapat menerima dengan catatan agar sungguh-sungguh memperhatikan, menyesuaikan, dan mempedomani peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta 4 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam penjelasan Wali Kota disebut bahwa secara umum rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 merupakan kelanjutan dan kesinambungan yang disusun secara bijak dengan penajaman pada skala prioritas agar dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, efektif, efisien, dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar tetap mengingat kita semua dalam perubahan anggaran belanja tahun anggaran mengalami penurunan sebesar 484,23 miliar lebih atau menurun sebesar 8,38%. Perlu upaya keras agar anggaran belanja daerah tahun 2024 kiranya dapat diimbangi dengan betul-betul fokus memperhatikan pada aspek perencanaan, kinerja, kreativitas, dan inovasi serta tugas pokok di perangkat daerah, terutama perangkat daerah pengelolaan pendapatan daerah dalam memaksimalisasi potensi sebagai sumber penerimaan dan pendapatan daerah dengan selalu mengacu kepada regulasi yang berlaku dan tetap mempedomani arah seluruh dokumen yang perencanaan. Rapat paripurna yang terhormat, demikian kiranya pemandangan umum fraksi Partai Golkar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Ta'ala senantiasa melindungi dan karunia-Nya kepada kita semua, tugas yang untuk kemajuan bangsa dan khususnya Kota Makassar cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 29 Agustus 2024, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar, juru bicara Insinyur Hajah Nurul Hidayat. Terima kasih. Terima kasih juru bicara fraksi Golkar. Berikutnya juru bicara fraksi
Saudaraku Hari Pakamban. Rapat paripurna pemandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap peran Perda Kota Makassar tentang APBD perubahan tahun anggaran 2024. Hari Kamis 29 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Dewan, pimpinan Paripurna, dan anggota DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekda Kota Makassar. Yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Makassar, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Dewan, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Pamung Praja, Direksi Perusahaan Daerah, Kepala Bagian, dan Camat, rekan-rekan media, dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sebelum memfraksi Partai Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang perubahan APBD tahun 2024, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada pimpinan rapat beserta unsur pimpinan Dewan yang telah memberikan waktu Demokrat guna menyampaikan pemandangan umum pada sidang paripurna yang sangat terhormat ini. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan jantung dan penentu jalannya roda pemerintahan. Olehnya itu sangatlah penting kita cermati secara seksama untuk merumuskan dan membahas APBD perubahan ini. APBD pokok tahun 2024 ini mengalami perubahan cukup esensial dan merupakan penyesuaian anggaran. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan dibahas bersama antara DPR dan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 36 Ayat 1 dinyatakan bahwa perubahan APBD masih dimungkinkan dilakukan terutama apabila 1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Yang kedua, terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Yang ketiga, ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Yang keempat, keadaan darurat. Dan yang kelima, keadaan luar biasa. Berkenaan dengan itu, pemandangan umum fraksi Demokrat atas penjelasan Wali Kota terhadap peran Perda Kota Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024, fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa tanggapan dan masukan sebagai berikut. Yang pertama, pada prinsipnya fraksi Demokrat menyetujui perubahan APBD tahun anggaran 2023 berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas. Namun fraksi Demokrat perlu mengingatkan terkait keterbatasan waktu pelaksanaan APBD yang hanya 3 bulan, terutama beberapa OPD yang dapat penambahan ataupun pengurangan anggaran cukup signifikan, sehingga diharapkan benar-benar menjadi perhatian untuk penyelesaian program kegiatan yang tepat waktunya nanti. Yang kedua, fraksi Partai Demokrat mengharapkan alokasi anggaran perubahan pelaksanaannya memperhatikan keberlanjutan program yang direncanakan pada anggaran pokok 2024. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, pada APBD perubahan Kota Makassar ada beberapa program
fokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perbaikan infrastruktur. Program tersebut adalah yang pertama, pembangunan stadion. Dengan pertimbangan manfaat ekonomi jangka panjang, maka pembangunan stadion dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui penyelenggaraan olahraga dan hiburan. Namun penting untuk memastikan stadion ini dapat berfungsi secara maksimal dan tidak menjadi beban pemeliharaan nantinya. Kami juga menyarankan kolaborasi dengan swasta dalam pengelolaan stadion bisa menjadi alternatif yang baik dalam mengurangi beban anggaran dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, pengadaan motor listrik untuk pengelolaan sampah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Kota Makassar. Namun perlu menjadi perhatian bahwa selain pengadaan kendaraan, penting pula untuk memberikan pelatihan kepada operator dan staf yang menggunakan motor listrik tersebut. Selain itu, perlu monitoring dan evaluasi apakah penggunaan motor listrik benar-benar lebih efisien dan ramah lingkungan dibanding opsi lainnya. Yang ketiga, pemasangan panel surya di sekolah-sekolah sebagai bagian dari upaya menggunakan energi terbarukan di fasilitas pendidikan. Namun perlu diperhatikan dan direncanakan strategi yang lebih baik ke depan. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, demikianlah pandangan umum fraksi Demokrat terhadap APBD Perubahan tahun 2024. Kami berharap segala masukan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah kota dalam menyusun dan melaksanakan anggaran. Fraksi Demokrat mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat asal dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Kami percaya bahwa dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, kita dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Makassar. Akhirnya, ucapan terima kasih kami haturkan kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, serta segenap hadirin atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian pemandangan umum ini ada kekurangan dan kehilafan. Apa yang kami sampaikan sebagai masukan dan menjadi bagian dari komitmen kita dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, bersih, dan akuntabel. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pembaca pemandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar, Hari Kurnia Pakambanan SE. Terima kasih. Terima kasih juru bicara fraksi Demokrat, saudaraku Hari Kurnia Pakambanan. Berikutnya juru bicara fraksi Persatuan Pembangunan dari Haja Mulyati Esos, Tua Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Makassar terhadap Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati Kasar, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda. Yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua, rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati para asisten, sekretaris Dewan, kepala dinas, kepala kantor,
Kepala Badan, Camat dan seluruh jajaran eksekutif dan pemerintah kota, serta rekan-rekan pers dan para undangan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat guna mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Uswah Hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita termasuk dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat. Dari penjelasan Wali Kota Makassar, kami dari fraksi 3 dengan pandangan umum atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 bahwa 1. PAD direncanakan berubah menjadi sebesar 2,16 triliun lebih jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD pokok tahun anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar 2,38 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar 212,3 miliar lebih atau menurun sebesar 8,90%. Mohon penjelasannya. Dari pajak daerah yang terdiri dari 9 jenis pajak direncanakan berubah menjadi sebesar 1,74 triliun lebih jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD pokok tahun 2024 ditetapkan sebesar 1,88 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar 152,27 miliar lebih atau menurun sebesar 8,09%. Sedangkan dari retribusi daerah yang terdiri dari 3 jenis retribusi direncanakan berubah menjadi sebesar 96 miliar lebih jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD pokok tahun 2024 ditetapkan sebesar 257,5 miliar lebih, mengalami penurunan sebesar 160 miliar lebih atau menurun sebesar 62,46%. Mohon perubahan anggaran belanja tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 5,29 triliun lebih jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar 5,7 lebih, mengalami penurunan sebesar 484,20 lebih atau menurun sebesar 8,38%. Sedangkan pada belanja modal untuk perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan berubah menjadi sebesar 1,372 triliun lebih jika dibandingkan dengan APBD tahun 2024 sebesar 1,715 lebih, mengalami penurunan sebesar 342,8% atau menurun sebesar 19%. Mohon rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 merupakan dasar bagi kita untuk melanjutkan proses pembangunan yang telah kita agendakan selama ini. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang memiliki nilai strategis, terutama untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Terkait dengan hal ini, fraksi P3 mendukung program-program pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2024 melalui pengemalan alokasi dana yang telah dianggarkan kembali agar tepat sasaran secara transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sumber pendapatan dalam rapat paripurna Dewan dan akhirnya kami berharap pemerintah Kota Makassar dapat dan atas nama fraksi P3 kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pandangan terdapat hal-hal yang Allah SWT meridhoi seluruh niat dan tindakan. Wabillahi taufiq. Makassar 29 Agustus 2024. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan Makassar, juru bicara Haja Mulyati Esos MSI. Ketua Somalianya ditunda dulu, lagi berjuang. Insya Allah dia akan datang membawa sebuah kemenangan. Amin.
Terima kasih juru bicara fraksi Persatuan Pembangunan. Ada juga anggota fraksi tiga itu yang pernah ini tertib. Selanjutnya juru bicara fraksi Amanat Nasional Haji Sahrudin Said. Pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Yang terhormat saudaraku Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Pak Sekda, saudaraku para ketua, Pak Ketua dan para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kota Makassar yang sama-sama kami hormati. Yang terhormat saudaraku para asisten, sekretaris Dewan Direksi Prusda, kepala bagian dan camat se-Kota Makassar. Juga saudaraku para rekan pejuang penyebar informasi dan para undangan yang sama-sama saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang hadirin 2000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pemandangan umum ini, perkenalkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, kekuatan, kenikmatan sehingga rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 hari ini. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, sekaitan dengan penjelasan saudaraku Wali Kota Makassar tentang Ranperda Kota Makassar, dari penjelasan tersebut sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan daerah 2024 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada tanggal 28 Agustus tahun 2024, maka fraksi Partai Amanat Nasional menggarisbawahi bahwa estimasi nilai pendapatan asli daerah khusus dari sektor pajak dan retribusi daerah yang turun dengan estimasi 2,16 triliun dari estimasi sebelumnya pada APBD pokok tahun anggaran 2024 yaitu 2,38 triliun lebih atau menurun sekitar 8,90% atau setara dengan 212 miliar 0,03 lebih. Nilai penurunan tersebut atas diantaranya diakibatkan menurunnya estimasi pendapatan daerah dari pajak yang mengalami penurunan sebesar 8,09% atau setara dengan 152,27 miliar lebih. Dan khusus penerimaan yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah yang menurun sangat tajam yaitu 62,46% atau setara dengan 160 miliar lebih penurunannya. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka fraksi Partai Amanat Nasional meminta penjelasan secara komprehensif faktor-faktor dan indikator apa saja yang berpengaruh sehingga target pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan yang sangat cukup tajam hingga mengubah wajah APBD kita yang tadinya pokok sebesar 5,29 triliun lebih dengan estimasi pendapatan yang hanya sebesar 4,99 triliun lebih, sehingga terjadi defisit sebesar 294,18 miliar lebih yang ditutupi dari penerimaan pembiayaan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati,
beberapa waktu yang lalu telah ditandatangani nota kesepakatan antara pemerintah kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar terkait kebijakan umum perubahan dan PPAS perubahan tahun anggaran 2024, di mana salah satu program yang diusulkan pada pemerintah kota melalui tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Kota Makassar menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi solar panel tersebut adalah untuk mensuplai kebutuhan kelistrikan khususnya untuk penerangan jalan pendidikan di Kota Makassar. Untuk itu saya pribadi dan atas nama fraksi dalam penempatannya dapat memprioritaskan wilayah pulau-pulau dan yang berada pada bagian kependudukan dan wilayah administrasi Kota Makassar. Kenapa? Karena pulau adalah bukan lagi sebagai anak tiri, maka dari itu hari ini dia sudah menjadi anak kandung daripada wilayah Kota Makassar, wajib mengadakan solar panel bukan hanya untuk pendidikan tetapi seluruh pulau-pulau untuk pemanfaatan dan yang berkeadilan dan pemerataan pembangunan Kota Makassar secara keseluruhan. Negara ini adalah negara kertas. Maka dari itu saya pribadi berharap yang tertuang dalam pandangan fraksi PAN kali ini dapat diwujudkan sebagai wujud perhatian kami yang terakhir dalam mengabdi untuk warga pulau khususnya di Kota Makassar. Saya juga hari ini ingin mengucapkan selamat kepada seluruh kontestan calon wali kota Makassar yang hari ini telah mendaftar terakhir. Banyak gejolak, banyak dinamika. Ada yang menginginkan Makassar baik untuk semua, ada juga yang menginginkan Sulsel baik untuk semua, tetapi tidak bisa kita wujudkan ke semua itu jika kita tidak sehati. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat dan petunjuknya dalam melaksanakan agenda-agenda kerakyatan, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik untuk Kota Makassar ke depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 29 Agustus, pembawa pandangan umum Sahrudin Said. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara fraksi Amanat Nasional, saudaraku Haji Sahrudin Said. Terakhir, juru bicara fraksi Nasdem, Tang Maneku Mario Davi. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem atas penjelasan Wali Kota Makassar sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024 Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Makassar, yang kami hormati Wali Kota Makassar
yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Sekda. Yang kami hormati para anggota Forum Pimpinan Daerah, Saudara Sekretaris Dewan, terkhusus untuk Inspektur, Ibu Inspektur yang boleh hadir malam hari ini, satu-satunya perempuan eselon 2 yang boleh hadir. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Inspektur kita. Dan seluruh pimpinan SKPD yang boleh hadir, para undangan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Wali Kota terhadap pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun 2024. Bapak Ibu, rapat paripurna yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu, fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota beserta jajarannya yang telah merancang perubahan anggaran APBD tahun 2024 perubahan ini berdasarkan regulasi yang berlaku dan secara arif bijaksana lebih mempertajam skala prioritas agar dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mengacu pada perubahan anggaran ini, maka perubahan anggaran ini terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain. Terdapat perubahan pada asumsi awal perumusan dan penetapan anggaran, terutama kepada faktor makro dan mikroekonomi. PAD kita yang menurun dari target, serta serapan kinerja keuangan yang belum optimal sepanjang semester pertama di tahun 2024 ini. Selain itu, ada beberapa proyek strategis pemerintah kota yang tidak berjalan dan tidak terlaksana. Selanjutnya, adanya program strategis baru yang diselipkan dalam anggaran perubahan ini, yakni 3 program strategis: penganggaran belanja untuk mendukung komitmen pemerintah Kota Makassar Low Carbon City dengan rencana pengadaan solar panel, pengadaan belanja daerah untuk peremajaan seluruh armada unit sampah kita dalam bentuk motor listrik 3 roda, dan yang terakhir penganggaran belanja daerah untuk mengakomodir pembangunan jalan stadion di kawasan GOR sebagai komitmen pemerintah dalam menunjang sarana prasarana proyek strategis nasional. Terkait dengan 3 belanja program strategis ini, fraksi Nasdem mengingatkan untuk melakukan kajian yang lebih intensif lagi dan perlu kehati-hatian dan ketelitian yang seksama. Setelah kami melakukan pembelajaran melalui kunjungan kerja sebagai fungsi pengawasan, mengumpulkan banyak data informasi secara langsung maupun melalui literasi yang ada, kami menganalisa dan mengkaji bahwa 3 program strategis yang diselipkan ini akan sangat sulit untuk pemerintah kota apabila tetap ingin melaksanakannya, mengingat waktu eksekusi pelaksanaan kegiatannya yang sangat singkat karena masuk dalam anggaran perubahan ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin dan undangan yang kami hormati, saya akan mengefisienkan waktu. Seluruh pertanyaan terkait dengan perubahan penurunan, baik itu dari 3 jenis retribusi, pos penerimaan lainnya PAD, belanja modal yang turun, pos penerimaan pembiayaan yang direncanakan berubah turun, ini semua telah dijelaskan secara tertulis, nanti dijawab secara tertulis. Yang terakhir terkait utang belanja pemerintah Kota Makassar, kami mengkonfirmasi apakah sudah terakomodir dalam pembahasan APBD perubahan ini. Karena sebaiknya legasi pemerintah kota pasangan Adama yang diusung oleh Partai Nasdem dan Gerindra ini tidak meninggalkan utang kepada pelanjutnya nanti, sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan untuk masyarakat di Kota Makassar. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna yang hormat, dari pandangan umum ini fraksi Nasdem menyatakan menyetujui Ranperda Kota Makassar dan APBD perubahan
tahun anggaran 2024 ini dilanjutkan dibahas oleh Pansus dengan catatan lagi untuk berhati-hati dalam melaksanakan 3 program yang terkait. Doa kami semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara, terkhusus kepada Kota Makassar yang kita cintai bersama. Sehati kita buat Makassar ini jauh lebih aman lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara fraksi Haji Mario David. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin saya hormati, sebagai rangkaian rapat paripurna yang dilaksanakan malam ini akan kita lanjutkan dalam rapat paripurna penyampaian tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Makassar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang insya Allah hari Jumat 30 Agustus 2024 pukul di sini pukul 10.00 WITA, kita sepakati pukul 1. Baik, setelah Jumat setuju? Baik. Demikian acara paripurna hari ini. Sebelum mengakhiri paripurna hari ini, maka perkenankan saya atas nama pimpinan DPR mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Bapak Firman Pagara. Kita doakan cepat dilantik definitif. Terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, para kepala OPD yang hadir di sini, juga ada kepala Bapeda yang susah sekali kalau dihubungi, dan kepala inspektorat dan seluruh hadirin yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin paripurna saya tutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.